tahun 2025 akan banyaknya orang kehilangan pekerjaan. Akan terjadi apa di tahun 2025 nanti? Nanti ada PHK besar-besaran. Ini akan terjadi setelah peralihan pemerintahan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini saya berada di kediaman Bapak Edi Ronggo atau Edi Rangga, Bang. Seorang bisa dibilang sesepuh yang sangat paham dengan tatanan Jawa atau kejawen, dan beliau juga memiliki cerita dan petung Jawa yang tentunya nanti akan kita kupas dan kita gali dari beliaunya di kesempatan kali ini. Ya, Pak Edi, bisa dimulai, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTuber dimanapun Anda berada, khususnya pecinta petung sewu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjenengan dimanapun berada senantiasa diberkahi rahmat, taufik, hidayah, sehingga membawakan kelancaran dalam usaha serta rezeki penjenengan semuanya. Amin, amin. Alhamdulillah pada siang hari ini saya didatangi oleh tim petung sewu, yang mana saudara-saudara kita petung sewu menanyakan tentang apa yang akan terjadi di pemindahan pemerintahan baru, tentunya terkait dengan pemerintahan Presiden sempurnanya Pak Joko Widodo yang akan beralih ke Pak Prabowo. Ya, dalam setiap tatanan itu pasti akan ada perubahan yang signifikan, yang tentunya akan ada gejolak sedikit, dan segala sesuatu itu sudah seolah sudah dinas atau sudah menjadi kodrat dari Sang Maha Pencipta Jagat Raya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga penguasa alam seisinya. Nah, ini dilambangkan dalam apa yang dinamakan Condro Sengkolo. Condro Sengkolo itu condro yang artinya rembulan, sangkolo itu waktu. Jadi berputaran waktu, rotasi bumi itu sudah terdeteksi oleh para sesepuh pendahulu. Jadi saya, kalau tadi Mas dari petung sewu mengatakan saya yang mampu meramal, ini tidak, sama sekali tidak. Saya tidak bisa apa-apa. Hanya saya sering membaca buku-buku kuno, buku-buku lawas, peninggalan Sri Aji Joyoboyo dengan ramalannya yang mendunia. Lantas Mas Ngabei Ronggo Warsito, salah satu pujangga besar keraton Surakarta Hadiningrat yang juga mendunia, dan ramalan-ramalan itu diolah oleh para pujangga-pujangga yang baru, yang tadinya menjadi tahun Jawa. Kalau saya mengambil patokan yang saya jadikan patokan tahun Masehi, karena alasan saya manut zaman kelakone, manusia itu akan berputar sesuai dengan zamannya. Nah, tahun 2025 itu kalau dilambangkan di Candra Sengkala adalah tataning penganten sirna kaeksi. Tataning temanten sirna kaeksi, toto itu bilangan 5, penganten itu bilangan 2. Mengapa penganten bilangan 2? Penganten ini ada penganten kakung dan ada penganten putri, maka penganten itu 2, gitu. Sirno bilangan 0 atau 0. Lantas kaeksi itu artinya melihat. Yang digunakan untuk melihat adalah mata. Nah, kalau dibalik
tataning penganten sirna kaeksi itu 2025. Nah, jika diterjemahkan secara wantah atau terjemahan bebas, tata ini penataan. Penataan yang bagus, penataan yang rapi. Apalagi kalau digandengkan dengan penganten. Penganten tentu kebahagiaan, keharmonisan itu. Sirna adalah hilang. Kaeksi dilihat. Nah, kembali ke tatanan tadi, tatanan negara yang sudah terbangun, tertata bagus dengan segala label kelebihan dan kekurangannya, ini akan hilang seketika dalam sekejap mata karena adanya tatanan baru. Lah, ini yang nanti akan merubah di dalam kehidupan. Maka kita sebagai orang milenial, ini harus cerdik mengambil akan terjadinya perubahan yang signifikan ini. Perubahan yang signifikan adalah akan banyaknya orang kehilangan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang tadi hanya menggantungkan dalam satu skill atau mungkin pabrik atau perusahaan, jika tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain, ini sudah pasti akan gulung tikar. Jangan dipercaya karena ini hanya kata-kata saya, seorang Edi Ronggo yang tentu menu kesehariannya seperti penjenengan. Tapi jenengan catat, akan terjadi apa di tahun 2025 nanti. Jadi ini tidak menakut-nakuti saudara-saudaraku, sobat muda, sobat milenial yang sudah punya pekerjaan. Mulai saat ini penjenengan harus merancang ulang pekerjaan penjenengan. Sekiranya nanti ada PHK besar-besaran, ini segeralah penjenengan untuk melompat pada satu pekerjaan lain. Jadi setidaknya ini saya sampaikan bukan untuk menakut-nakuti, tidak sama sekali. Namun ini hanya sebagai wacana untuk antisipasi, untuk antisipasi agar penjenengan nanti ketika kehilangan suatu pekerjaan sudah mendapatkan batu loncatan atau pegangan pekerjaan. Dan itu berlaku setelah transisi kepemimpinan negara Pak Prabowo gitu Pak ya? Ini akan terjadi setelah peralihan pemerintahan Pak Prabowo. Akan ada pengangguran besar-besaran di Indonesia gitu. Akan terjadi pengangguran besar-besaran di Indonesia. Namun jangan salahkan pemimpin ini mencetak pengangguran, tidak. Seorang pemimpin akan berusaha menyejahterakan rakyatnya. Betul. Namun keadaan perubahan alam, keadaan sistem pemerintahan yang harus seperti itu karena banyaknya peraturan-peraturan yang tentunya akan dirubah. Maka di tahun ini kita memang harus sangat berhati-hati sekali. Dan bagi para generasi penerus, generasi muda yang awalnya hanya ketergantungan di satu bidang pekerjaan, ini harus siap-siap gimana cara untuk kedepannya jika terjadi hal yang seperti jenengan ceritakan itu tidak kaget, gitu maksudnya. Ya, begitulah yang perlu yang saya sampaikan, karena di keluarga saya juga banyak yang bekerja di pabrik, saudara-saudara kami, rekan-rekan, saya sampaikan, kalian tolong untuk saat ini mulailah berusaha sampingan, agar nanti ketika terjadi pengalian pekerjaan ini, Anda tidak akan jadi pengangguran. Dan itu berlaku di tahun 2025. Ini akan terjadi di tahun 2005, tidak ubahnya pada saat
terjadi 98 pada tahun lalu yang namanya krisis moneter. Akan terulang lagi. Akan gitu. terulang lagi seperti ini. Dan ini yang sumber yang jenengan dapat ini dari buku ini dari bacaan-bacaan yang saya kaitkan dengan keadaan alam sekarang. Jadi mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian, namun terjemahannya seperti itu. Terserah di ramalan Si Aji Joyoboyo gitu ya? Iya, dari ramalan Si Aji Joyoboyo dan Ki Ronggowarsito, dan yang kemudian dikupas banyak oleh para pelaku-pelaku spiritual yang lainnya. Dan saya hanya menirukan bahwasanya hal ini perlu saya sampaikan karena saya mendengar merekam. Jadi perlu saya sampaikan dengan tujuan agar anak, saudara, serta kerabat saya sendiri, dan khususnya kepada panjenengan semuanya yang melihat tayangan ini bisa berjaga-jaga. Untuk antisipasi lagi. Untuk antisipasi. Terkait dengan ramalan Sri Aji Joyoboyo, adakah di tahun-tahun ini atau yang sudah kita jalani yang terbukti itu menurut panjenengan, Bapak? Di antaranya? Banyak. Jadi kalau tentang ramalan Joyoboyo yang terbukti itu banyak sekali. Di antaranya ketika akan lengsernya Pak Jokowi, gitu, di mana pada tahun 2023 yang lalu ada kalimat seperti ini, yakso sajudu mesat ketinggal. Jadi mesat ketinggal. Nah, ini watak buto. Yakso itu buto, 3 watak buto itu. Terus sajudu iku loro, mesat iku ilang, ketinggal itu kembali ke penglihatan mata. Dan ini juga terjadi betapa di tahun 2023 yang lalu, sebaik apapun pekerjaan seorang pemimpin dan orang-orang yang kita idolakan, ternyata perilakunya seperti raksasa, seperti orang serakah gitu. Jadi banyak terjadi kejadian-kejadian yang di luar nalar ketika kita melihat orang ini alim, orang ini tokoh ulama, orang ini pemuka agama, tapi kok tiba-tiba perilakunya seperti itu ya. Jadi kehilangan kendali. Nah, itu hawa atau anasir yang dimunculkan oleh tahun-tahun. Jadi monggo jenengan koreksi lagi, mungkin ada kalimat saya yang kurang tepat gitu. Baik. Tapi setidaknya ada saya garis bawahi dalam istilah bahasa saya, orang yang kita anggap ini sebagai contoh, orang yang kita anggap ini sebagai panutan, loh ternyata terbongkar sifat aslinya seperti itu kan, nggih. Saya tanpa sebutkan nama tokoh-tokoh imam-imam sudah banyak ya. Banyak. Nah, ternyata kok seperti itu gitu loh. Jadi sedikit demi sedikit apa yang diramalkan Sri Aji Joyoboyo itu sudah mulai bermunculan. Gitu ya, dan termasuk kelak ke depan 2025 itu akan terjadi seperti yang jenengan sampaikan tadi gitu ya. Betul. Nah, saya tidak meyakini. Saya sendiri tidak meyakini, tapi saya sering membuktikan. Jadi kebetulan saya adalah orang penghayat, dan kebetulan saya pamedar. Pamedar itu penterjemah. Pamedar itu penterjemah dari paguyuban kawruh kapercayan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Murti Tomo Waskito Tunggal. Nah, Murti Tomo Waskito Tunggal itu banyak tersebar di Kepulauan Nusantara, khususnya wilayah Jawa Timur banyak. Ada Tuban, Kediri, Lamongan, Malang, Pasuruan, Jember, Lumajang, Probolinggo,
Surabaya dan lainnya, itu saudara-saudara Murtitomo Waskita Tunggal banyak. Termasuk Dan pemerhati sejarah gitu Pak ya. salah satunya itu. Dan kami dan saya selaku pamedar yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Nah, karena saya mengikuti hal tersebut, otomatis setiap akan peralihan tahun, ini kami akan terjadi apa ini? Nah, kita otak-atik dengan acuan kitab-kitab peninggalan para leluhur Jawa yang tertinggal, dan hasilnya seperti saya sampaikan tadi, akan terjadi perubahan besar-besaran, bukan hanya tatanan negara, namun juga bukan hanya tatanan negara atau pemerintahan, namun juga tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang kita patut waspadai, karena tidak segelintir atau dua gelintir atau dua kelompok yang akan mengalami itu banyak, maka kita harus waspada, jangan sampai kita terbawa oleh arus perubahan yang menyusahkan. Demikian Mas. Intinya ya apa salahnya sih untuk berjaga-jaga menyambut hal buruk yang akan terjadi gitu ya Pak Edi ya. Betul sekali. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi ini sebuah uraian yang tentunya menjadi sebuah renungan kita, bahwa semakin kita ke sana, semakin kita ke depan, kita harus semakin siap untuk menghadapi hal buruk yang akan terjadi di tahun depan gitu ya Pak Edi ya. Betul sekali. Semoga tayangan ini bermanfaat Pak Edi. Jenengan semoga sukses dan sehat selalu ya. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.